Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas terkait dengan kontroversi dari DPR Republik Indonesia yang berencana untuk melakukan sejumlah perbaikan, termasuk dengan melakukan perbaikan dari atap dom Gedung Nusantara yang berada di Kompleks Parlemen Senayan. Mengapa hal ini menjadi kontroversi? Dikarenakan adanya anggaran yang digelontorkan, rencananya pagunya atau limitnya adalah sebesar 4,6 miliar rupiah. Dan angka miliaran rupiah ini dinilai oleh beberapa pihak termasuk juga dari masyarakat, dari Formapi sebagai angka yang cukup tinggi mengingat saat ini Indonesia sedang berada di tengah pandemi COVID-19 dan juga dikatakan juga atau dinilai juga lebih baik uang segitu dapat digunakan untuk dana yang lain untuk kepentingan masyarakat yang lebih urgen dibandingkan hanya untuk memperbaiki atap dari gedung ataupun dom DPR Republik Indonesia. Tapi kalau kita melihat lagi mengapa ini menjadi perbaikan, tentunya ada alasan dari pihak DPR Republik Indonesia. Dikatakan dari pihak DPR bahwa memang untuk Gedung Nusantara, domnya ini juga sudah dapat dikatakan tua begitu karena sudah dibangun sejak tahun 1950-an, 60-an, artinya sudah sekitar 56 tahun konstruksi dari bangunan ini berdiri dan juga untuk domnya dikatakan belum pernah ada perbaikan secara menyeluruh dan perbaikannya selama ini dilakukan secara parsial atau hanya dari part-part yang rusak saja. Lantas bagaimana situasinya? Kita akan melihat lebih detail melalui kamera yang dapat Anda saksikan saat ini atau dari layar kaca Anda. Kalau kita saksikan dari jarak jauh seperti ini, ada perbedaan warna yang cukup signifikan antara warna yang berada di tengah dari dom Kompleks Parlemen Senayan ini, di mana warnanya adalah hijau tua. Itu merupakan warna asli dari cat semula yang diberikan kepada dom ini. Sementara untuk mayoritas warna lainnya, kalau kita saksikan ini sudah mulai pudar dan juga terlihat kusam, yang tadinya warnanya adalah hijau tua, ini kini menjadi warna hijau muda, bahkan cenderung kuning. Menandakan bahwa memang catnya sudah mulai pudar dan juga luntur sehingga dinilai oleh pihak DPR untuk diperlukan perbaikan dari cat tersebut. Bahkan bukan hanya perbaikan dari cat ini saja, namun juga nantinya ada beberapa kerusakan yang akan diperbaiki. Kita juga akan menampilkan di layar kaca Anda beberapa footage yang sempat kami ambil sebelumnya lebih lengkap dan juga detail. Ada terlihat kerusakan-kerusakan seperti adanya bagian dari dinding dom yang bentuknya melengkung ini bergelembung, kemudian juga ada yang tampak robek atau rusak, dan ini dikhawatirkan bisa semakin parah kerusakannya kalau tidak diperbaiki secara masif, dan juga rusaknya ini dapat berakibat pada rembesnya air dan juga masuknya air sehingga ini dapat mengganggu dari aktivitas rapat dari pihak dari DPR. Apalagi untuk dari gedung dom Nusantara 1 ini juga bertepatan berada di bawah ruang sidang paripurna DPR Republik Indonesia, sehingga kalau terjadi kerusakan tentunya ini sudah menjadi hal yang diperbaiki lebih detail seperti itu. Nah, tapi yang menjadi kontroversi adalah selain tadi juga angkanya yang fantastis yakni mencapai 4,6 miliar rupiah, namun juga luasannya yang juga ternyata kalau kita lihat ini seperti ini hanya atap saja, namun ternyata ini luas sekali pemirsa karena total luas dari dom ini adalah sebesar 5.000 meter persegi dan artinya membutuhkan penanganan dan juga pengecatan secara menyeluruh dengan tentunya anggaran yang juga cukup fantastis. Kalau kita melihat dari angka luasan ini juga nantinya perbaikannya akan dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni yang pertama adalah melakukan tahapan pengelupasan dari cat. Artinya sebesar itu 5.000 meter persegi itu akan dikelupas semua catnya terlebih dahulu, barulah nanti akan ada perbaikan konstruksi dan juga perbaikan dari retakan-retakan akan dilapisi sedemikian rupa dan nanti akan dilapisi oleh lapisan cat yang baru. Kemudian setelah dilapisi cat juga bukan hanya sekedar cat saja, namun juga nanti akan ada waterproof atau anti air bocor yang akan diterapkan ataupun dilapisi di atas dom tersebut, sehingga ini akan menghasilkan hasil yang lebih
efektif dan juga efisien, karena dikatakan juga perbaikan secara menyeluruh ini akan dilakukan mengingat selama gedung ini berdiri sekitar 56 tahun belum pernah ada perbaikan secara menyeluruh. Artinya perbaikan hanya dilakukan secara parsial, hanya sedikit demi sedikit bergantung pada titik mana yang rusak saja, dan juga terakhir kali dilakukan pun ini sudah cukup lama, yakni pada tahun 2015, artinya sudah sekitar 7 tahun yang lalu. Nah, selain dengan adanya perbaikan yang ada di lokasi ini, kami juga menyoroti ada beberapa perbaikan-perbaikan DPR yang sebelumnya juga ini menuai kontroversi, termasuk salah satunya yang dapat terlihat dengan sangat jelas adalah aspalnya. Sebelumnya ataupun pada beberapa bulan yang lalu di awal tahun 2022 ini, DPR Republik Indonesia juga menganggarkan untuk aspal, yakni perbaikannya secara menyeluruh adalah mencapai 11 miliar rupiah. Ini merupakan angka yang cukup fantastis pemirsa, dan seperti inilah kondisi aspalnya. Tadi kami sempat berbincang dengan ada sejumlah PAMDAL yang ada di lokasi ini, mengatakan bahwa untuk proses perbaikan aspal yang menggunakan dana 11 miliar ini masih berlangsung sampai dengan saat ini. Dan untuk bagian yang kami sorot langsung, ini dikatakan tadi ini belum dilakukan perbaikan, sementara di sisi seberangnya sudah dilakukan perbaikan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya aspal ini pun masih dalam kondisi yang kategori baik. Tidak ada lubang-lubang yang begitu mengganggu, tidak terlihat juga ada seperti permukaan yang tidak rata, masih bisa digunakan dengan baik dan hanya cukup dirawat saja. Rasanya seperti itu pemirsa. Namun tentunya DPR memiliki pertimbangan untuk dapat memperbaiki aspal tersebut, dan juga untuk aspal ini pun anggarannya akan digunakan melalui APBN dengan dana sebesar 11 miliar rupiah, dan juga ini adalah luasannya mencapai 85.300 meter persegi dan juga menggunakan ada sebanyak 7.100 ton material dari aspal yang akan digunakan. Selain dari aspal yang akan dilakukan anggarannya dan juga sudah berlangsung, ada juga beberapa anggaran yang dikeluarkan oleh DPR Republik Indonesia sejak 5 tahun belakangan yang menjadi kontroversi pemirsa. Nah, kita akan melihat bersama ada beberapa hal yang menjadi kontroversi dari anggaran dana untuk perbaikan bersolek dari gedung ataupun kompleks Parlemen Senayan. Yang pertama, di tahun 2015 sempat diberitakan juga adanya pengadaan pengharum ruangan di DPR Republik Indonesia yang memakan anggaran mencapai 2,3 miliar rupiah. Ini tentu angka yang cukup banyak hanya untuk sebuah pengharum ruangan. Selain itu, di tahun 2021 juga ada anggaran yang cukup kontroversi, di mana DPR ini mengadakan pengadaan dari multivitamin yang ditujukan kepada pegawai non-DPR dengan nilai anggaran yang juga lagi-lagi ini selalu menyentuh angka miliaran rupiah, yakni mencapai 2 miliar rupiah. Rasanya selalu angka miliaran rupiah yang dikeluarkan oleh DPR. Kemudian di tahun 2022 yang terbaru kemarin dan juga sempat menjadi kontroversi di masyarakat adalah pengadaan untuk gorden rumah dinas di DPR Republik Indonesia, di mana untuk gorden ini saja anggarannya mencapai 48,7 miliar rupiah. Jumlah yang jauh lebih tinggi dari proyek-proyek sebelumnya adalah sebanyak 48,7 miliar untuk gorden saja, dan karena sudah kontroversi pun akhirnya proyek gorden ini dibatalkan oleh pihak dari DPR Republik Indonesia. Selain itu masih berlanjut ada juga perbaikan lift yang dilakukan, rencananya akan ada di Gedung Nusantara 1. Jumlahnya pun juga fantastis, ini mencapai 55,4 miliar rupiah. Lagi-lagi ini puluhan dan juga menyentuh miliaran rupiah untuk perbaikannya di Gedung DPR Republik Indonesia. Dan juga yang terakhir yang kita bahas juga sejak tadi, yakni adalah pengecatan dom Gedung Nusantara yang nilainya mencapai 4,5 miliar rupiah. Lantas hal ini pun sebenarnya juga menjadi salah satu hal yang disoroti oleh pihak dari masyarakat, di mana masyarakat pun ada yang menanggapi pro dan juga ada yang menanggapi kontra terkait dengan wacana-wacana yang diberikan oleh DPR Republik Indonesia. Dan langsung saja kita simak bagaimana tanggapan dan juga pernyataan masyarakat berkaitan dengan rencana anggaran dari DPR Republik Indonesia, khususnya untuk perbaikan dom dari gedung DPR dengan angka mencapai 4,5 miliar rupiah. Berikut ini. Kalau urgensinya gedung itu harus dicat, ya silakan dicat. Tapi kalau masih bisa dipertahankan yang lama, silahkan aja. Untuk apa uang sebanyak itu? Itu saja mungkin. Dialokasikan kemana Pak menurut Bapak sebagai... Yang paling mudah COVID lah, penanganan COVID. Langkah baiknya masih sekarang ini banyak masyarakat yang sungguh-sungguh akibat pandemik sekarang itu sangat-sangat kesulitan.
Jadi tolong dikoreksi ulang lah untuk hal-hal hanya untuk mengecat kubahnya doang. Emang sebesar berapa sih, cat apa sih yang harus dibikin ke situ? Ya kira-kira sih begitu tanggapan saya, Pak. Kalau menurut saya sih, saya sangat tidak setuju. Tanggapannya gimana, Pak? Dikarenakan ya sekarang kan keadaan masyarakat kita kan sepertinya ada krisis atau apa. Sebaiknya istilahnya itu kita alokasikan buat yang lain lah. Sementara kan atau dalam penanganan krisis, contohnya apalagi sekarang kan banyak pengangguran akibat COVID kemarin kan banyak yang nganggur. Gimana lah supaya diusahakan untuk membuat lapangan kerja dari Ya, dan pemirsa, tanggapan masyarakat ini cukup beragam. Saya juga sempat berselancar di media sosial, termasuk di media sosial Twitter, dan juga mendapati bahkan ada masyarakat yang menjadi bagian dari netizen Indonesia ini berhitung terkait dengan anggaran dana ini. Nah, netizen yang berhitung ini, dia menganalogikan seperti ini, pemirsa. Kalau anggarannya adalah sebesar 4,65 miliar rupiah untuk perbaikan dom. Artinya, ini akan dibagi dari 5.000 meter persegi, 4,65 miliar rupiah dibagi 5.000 meter persegi. Per meter perseginya ini membutuhkan dana sekitar 930.000 rupiah untuk per meter perseginya. Dan ini disebut oleh netizen tadi bahwa angka tersebut merupakan wajar karena proses untuk perbaikannya pun ini cukup rumit, mulai dari pengelupasan, kemudian juga ada teknis, dan juga ada kembali pelapisan dari waterproof. Lantas apakah angka ini sebenarnya sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia saat ini, dan apakah ini juga menjadi hal yang baik, karena alasannya pun ini berkaitan dengan adanya persiapan untuk sejumlah acara kenegaraan yang ada di Indonesia. Dan kami juga di DPR Republik Indonesia sudah bertemu dengan salah satu pihak yang juga menyoroti sejak kemarin ini, ada Pak Lusius Karus yang juga merupakan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Pak, ini lagi di DPR melihat langsung, bagaimana Pak tanggapannya setelah melihat langsung? Apakah anggaran yang fantastis untuk dom ini atau untuk yang lainnya masih relevan untuk digunakan di era seperti ini? Ya, saya kira anggaran 4,5 M untuk perbaikan atau pengecatan dom gedung Nusantara gitu ya. Sejauh ini sih tetap saja harus dianggap fantastis gitu ya, karena kita tahu betul 4,5 M untuk pengecatan, walaupun belakangan ada penjelasan tambahan gitu ya, bukan hanya pengecatan tapi ada perbaikan lain gitu ya. Tapi bicara soal proyek di DPR, saya kira sudah sejak lama gitu ya, ada begitu banyak proyek yang diusulkan oleh DPR. Jadi silih berganti proyek-proyek ini diusulkan oleh DPR, tapi pada saat yang bersamaan ada sebagian besar proyek yang diusulkan itu yang kemudian dibatalkan karena mendapatkan kritikan dari publik. Jadi kalau ada yang kemudian menyampaikan alasan akan ada hajatan besar di DPR, kemudian kondisi atap atau rubah gedung Nusantara itu memang sudah tidak memadai, saya kira alasan-alasan seperti itu sudah sejak dulu juga sudah disampaikan, misalnya terkait dengan pembangunan kompleks parlemen gitu ya. Ada alasan misalnya gedung Nusantara saat itu sudah miring, banyak kondisi ruangan yang sudah tidak memadai. Jadi banyak sekali alasan yang disampaikan untuk membenarkan usulan pengadaan proyek. Tapi apakah kemudian mendesak untuk segera dieksekusi proyeknya? Itu yang selama ini dalam pengalaman selama ini tidak semua proyek yang diusulkan oleh DPR itu akhirnya bisa terlaksana gitu ya. Dan saya kira karena DPR ini adalah lembaga politik, lembaga tinggi negara, bukan cuma soal rasionalitas anggaran seperti yang tadi disebutkan, ada netizen yang bisa menjelaskan secara baik rasionalitas anggaran 4,5 M yang dianggap cukup gitu ya. Bukan soal itu saja saya kira gitu ya, tapi soal kegemaran DPR mengusulkan proyek-proyek itu yang saya kira menjadi kritikan dari publik. DPR sebagai lembaga politik, sebagai lembaga tinggi negara menjadi etalase ya, yang kemudian diharapkan tindakan-tindakan, proyek-proyek, program-program yang dikerjakannya itu juga memberikan pesan bagi khalayak. Nah, pesan ini yang saya kira tidak nyampe gitu ya, ketika kemudian tahun 2022 ini Indonesia masih berjibaku dengan penanganan dampak pandemi, tapi pada saat yang sama kita justru mendengar dari DPR ini muncul usulan proyek-proyek yang memakan anggaran dengan cukup fantastis gitu ya. Kan di sini lalu orang bertanya di mana bentuk kepeduliannya gitu ya. Anggaran begitu banyak yang mestinya bisa dialokasikan untuk kebutuhan penanganan pandemi dan dampaknya,
itu justru akan disedot untuk membiayai proyek-proyek. Apalagi proyek-proyek itu nampaknya tidak sangat mendesak, tidak sangat kritis gitu ya dibutuhkan oleh DPR. Misalnya kalau bicara soal atap gedung itu kan dari sini kita bisa lihat bahwa semuanya masih baik-baik saja kalau untuk dipandang gitu ya. Bahwa kemudian kalau dari dekat di sana sini ada lubang, ada cat yang sudah mulai rusak. Apakah kemudian itu harus terjemahkan untuk semuanya diganti atau gedung ini kemudian harus direnovasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang paling penting saya kira momentum pengusulannya gitu ya, bahwa kemudian anggaran 4,5 M itu memang sudah cukup untuk semua kebutuhan terkait dengan renovasi atap maupun bagian dalam gedung yang rusak gitu. Tapi ada banyak kebutuhan lain yang lebih penting yang mesti diperhatikan oleh DPR dari anggaran negara gitu ya. Itu yang saya kira jadi inti kritikan publik, bukan soal apakah renovasi itu penting atau tidak penting untuk dilaksanakan gitu ya. Mungkin dari kebutuhan fisik gedung itu sudah layak untuk direnovasi. Tapi kalau masih bisa dipakai, saya kira itu tetap terus dipakai karena ada kebutuhan lain yang lebih mendesak dari anggaran negara untuk segera kita penuhi. Itu yang harus kemudian jadi perhatian DPR dan saya kira itu inti kritikan publik. Berarti ini memang perlu melihat sebagaimana urgennya dari tiap anggaran yang dilakukan, Pak. Tapi kalau kita bicara soal anggaran dan juga tiap perbaikan yang dilakukan di DPR, sebenarnya ini bukan hanya dari dom ini saja yang kontroversi, ada juga beberapa di antaranya. Ada juga kemarin sempat gorden yang ini angkanya juga puluhan miliar rupiah. Dan ini sekarang sudah dibatalkan. Nah, apakah ini artinya pemilihan urgensi ini sudah dilakukan oleh DPR Republik Indonesia karena ada yang dibatalkan dan mungkin alokasi dananya dapat digunakan untuk dana yang lain? Dan apakah hal ini juga termasuk secara hemat bagi DPR untuk membatalkan suatu proyek dan juga melanjutkan proyek yang lain? Ya justru itu poinnya, ada banyak proyek termasuk gorden itu ya yang oleh DPR sejak pengusulannya dianggap sangat mendesak, urgent dan lain sebagainya gitu ya. Tapi akhirnya dengan mudah bisa dibatalkan gitu kan. Dulu juga pembangunan gedung baru itu juga anggarannya sampai ratusan miliar gitu ya, dianggap begitu mendesak oleh DPR saat itu. Tapi akhirnya juga dibatalkan. Jadi tidak semua yang kemudian sudah diusulkan oleh DPR ternyata bisa dilanjutkan. Itu artinya proyek-proyek ini tidak semendesak sebagaimana DPR sampaikan di awal usulan proyek-proyek itu gitu ya. Dan proyek gorden kemarin gitu, tiba-tiba saja padahal sejak awal kan mereka bilang gorden sudah tidak pernah diganti sejak 2011. Banyak rumah yang sudah tidak memiliki gorden yang layak. Jadi kalau bicara soal alasan sih di sini memang pusatnya orang bisa bikin 1001 alasan gitu ya. Tapi apakah kemudian kita otomatis langsung percaya dengan itu gitu ya? Karena sebagai lembaga, sekali lagi saya kira sebagai lembaga politik, lembaga yang kemudian jadi pusat perhatian publik, mestinya dari DPR ini yang muncul adalah pesan-pesan yang kemudian membuat seluruh rakyat Indonesia percaya bahwa negara ini serius kemudian mau melayani kebutuhan rakyat gitu ya. Sehingga anggaran itu mestinya kemudian bisa diefisiensi sedemikian rupa untuk memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi. Di efisiensi memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi, Pak Lusius, sebenarnya program atau proyek produktif seperti apa Pak yang layak untuk dapat dialokasikan untuk mendapatkan anggaran yang berlimpah di DPR, baik untuk menunjang kinerja DPR atau proyeknya itu seperti apa? Saya kira sih anggaran DPR itu mestinya didasarkan pada kebutuhan yang jelas terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi mereka gitu ya. Saya kira tugas dan fungsi DPR sejauh ini itu hasilnya masih sangat minim gitu ya. Di bidang legislasi dari daftar prioritas itu baru 13 yang diselesaikan selama 3 tahun ini gitu ya. Padahal targetnya ada sekitar 140-an undang-undang gitu ya. Jadi saya kira penguatan kapasitas DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi itu yang paling penting ketimbang kemudian mempercantik penampilan fisik dari gedung parlemen ini. Karena percuma juga sih kompleksnya semakin cantik kalau akhirnya diisi oleh anggota yang tiap hari kemudian kerjanya tidak bisa menghasilkan sesuatu, ya jadi sia-sia juga. Jadi buat saya anggaran tetap penting untuk DPR, tapi itu untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Kalau gedungnya masih bisa digunakan, gunakan itu sambil kemudian memastikan di gedung yang bisa digunakan itu mereka bisa berbuat banyak untuk kepentingan rakyat gitu ya. Baik.
gitu. Artinya harus lebih cermat lagi memilih urgensinya apakah ini penting ataupun ini dapat digunakan lebih luas bagi rakyat atau tidak. Terima kasih Pak Lusius Karus sudah bergabung bersama kami di Metro TV di Selamat Pagi Indonesia, dan pemirsa tentunya dengan adanya kontroversi seperti ini diharapkan bisa menjadi perhatian bagi DPR Republik Indonesia untuk lebih cermat lagi dalam melakukan penganggaran dan juga lebih cermat lagi dalam memberikan kebijakan agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat, dan juga anggaran-anggaran yang dikeluarkan bisa digunakan lebih maksimal khususnya untuk kepentingan rakyat. Demikian laporan dan juga pemantauan kami langsung dari gedung DPR. Selamat Pagi Indonesia. Saya kembalikan ke studio bersama Marvin dan juga Sarah. Oke, Febrian, terima kasih untuk pantauan dan juga diskusinya. Betul sekali, yang penting ada bisa digunakan bagi masyarakat, berguna juga tentunya ya. Jangan sampai menimbulkan kontroversi lagi. Hitung-hitungannya harus jelas.